Hello sobat. Gua yakin banyak dari lo yang kadang bingung, gimana sih cara biar penghasilan gua bisa diatur dengan benar? Gimana caranya gua bisa kayak mereka-mereka yang jago banget atur duitnya? Tenang gak, lo gak sendirian. Di video ini, gua bakal bongkar rahasia sukses ngatur keuangan. Kita bakal ngeliat gimana cara mengubah penghasilan lo, baik itu UMR atau di bawah 5 juta, jadi jauh lebih maksimal. Siap-siap ya, dalam 10 menit ke depan, gua pengen lo fokus penuh, duduk yang nyaman, catatan di tangan, dan letakkan segala distraksi. Ini bukan cuma tentang duit, tapi tentang mengubah mindset lo dalam mengelola keuangan. So, are you ready to change the game? Let's roll out. Gua mengerti banget bro, perasaan lo kalau penghasilan masih di angka UMR atau bahkan kurang dari 5 juta. It's tough, I know. Gua sendiri pernah ada di situasi yang sama. Tapi percaya deh, itu semua bukan akhir dari segalanya. Ini cuma starting point lo buat capai sesuatu yang lebih besar. Yuk, kita ngomongin soal menabung. Gua tahu, terdengar basic ya, tapi percaya deh, ini kunci utama. Dari setiap gaji yang gua terima, gua sisihkan sekitar 30 hingga 40% buat ditabung. Gua nggak main-main soal ini. Bagi gua, menabung bukan cuma soal menyimpan duit, tapi lebih ke mempersiapkan masa depan. Dengan tabungan ini, gua punya amunisi buat menghadapi apapun yang terjadi. Nah, sekarang, bagian yang paling menarik, menggunakan sisa penghasilan. Gua putuskan buat investasi di skill yang bisa bawa pemasukan tambahan. Gua pilih fotografi. Kenapa fotografi? Karena itu sesuatu yang gua suka dan gua tahu bisa menghasilkan uang. Jadi, selain kerja full time, gua habiskan waktu luang buat belajar fotografi. Gua mulai dari nol, belajar secara autodidak, mengikuti tutorial online, dan praktek terus. Lama-kelamaan, skill gua makin asah, dan mulai deh gua terima tawaran project fotografi. Dari yang gratisan sampai yang bayaran. Itu semua berkat konsistensi dan dedikasi gua. Jadi, intinya, dengan menyisihkan uang buat menabung dan investasi di skill, lo bisa buka peluang baru dalam kehidupan lo. Ini bukan cuma tentang menghasilkan uang lebih, tapi juga membangun jalan buat masa depan yang lebih cerah. Saat tabungan gua udah terkumpul cukup banyak, gua mulai pikirin tentang investasi. Bukan sembarang investasi, tapi yang bisa langsung berdampak ke penghasilan gua. Langkah pertama gua investasi di sebuah kamera. Gua pilih untuk beli dengan cicilan 0%. Ini bukan cuma soal memiliki barang bagus, tapi ini adalah alat buat gua menghasilkan uang lebih. Investasi ini nggak cuma meningkatkan potensi penghasilan gua dari fotografi, tapi juga memberi gua kesempatan untuk mengasah skill dan membangun portfolio. Dengan kamera ini, gua bisa ambil proyek yang lebih beragam dan tentunya dengan bayaran yang lebih baik. Ini adalah contoh bagaimana gua menggunakan tabungan gua untuk investasi yang bisa memberi return di masa depan. Jadi, pesan gua buat lo semua, investasi itu penting, tapi pilihlah investasi yang bisa langsung berkontribusi ke skill dan penghasilan lo. Gua pilih fotografi karena itu passion gua, dan itu juga yang membuka banyak pintu kesempatan baru buat gua. Ingat, investasi bukan hanya soal uang, tapi juga tentang bagaimana lo menginvestasikan waktu dan sumber daya lo untuk pertumbuhan diri lo sendiri. Gua mau tekankan sesuatu yang super penting nih, teman-teman. Mengelola keuangan itu krusial. Baik lo lagi di mode defense, alias bertahan, atau offense, alias menyerang, kuncinya adalah balance. Gak bisa asal belanja aja, tapi harus dipikirin baik-baik dampaknya buat masa depan lo. Pikirin gini deh, setiap duit yang keluar dari dompet lo, itu harus benar-benar berarti. Apakah itu untuk kebutuhan sehari-hari, investasi, atau bahkan untuk hobi, semuanya harus ada rencananya. Misal, lo beli barang yang mendukung hobi lo, pastiin itu bisa jadi sarana buat lo mengembangkan diri atau bahkan buka peluang penghasilan baru. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu siap sedia buat kondisi tak terduga. Tabungan darurat itu penting, bro. Jadi, gak cuma soal berapa banyak lo bisa menghasilkan, tapi juga tentang bagaimana lo mengalokasikan dan menggunakan uang itu dengan bijak. Intinya, jadilah bijak dalam mengelola keuangan, karena itu akan sangat menentukan kualitas hidup lo di masa depan. Balance adalah kunci dari segalanya. Oke, sekarang kita bahas tentang upgrade skill. Ya, ini penting banget, guys. Gua sendiri menggunakan tabungan gua untuk belajar hal-hal yang bisa meningkatkan penghasilan gua. Contohnya, gua belajar coding dan digital marketing. Zaman sekarang, skill kayak gini itu laku keras di pasar kerja.
Belajar skill baru itu ibarat investasi buat masa depan lo. Ya, mungkin awalnya kelihatan berat, membutuhkan waktu dan usaha, tapi percaya deh, hasilnya pasti memuaskan. Dan yang keren, banyak sumber belajar yang bisa diakses secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau di internet. Jadi, lo gak perlu khawatir kalau harus mengeluarkan banyak duit buat kursus mahal. Banyak platform online yang menawarkan kursus berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Lo bisa mulai dari yang dasar, terus perlahan naik ke level yang lebih tinggi. Dan satu lagi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin lo akan menemukan passion di bidang yang sebelumnya gak pernah lo bayangkan. Ingat, di dunia yang terus berubah ini, yang bertahan adalah mereka yang terus belajar dan beradaptasi. Jadi, you upgrade skill lo mulai dari sekarang. Nah, setelah lo udah upgrade skill dan punya tabungan yang cukup, saatnya berpikir tentang investasi yang lebih serius, kayak saham atau properti. Tapi guys, ada satu hal penting nih yang harus lo ingat, jangan asal terjun ke investasi tanpa ilmu yang cukup. Investasi itu bukan cuma soal menanam duit, tapi juga tentang strategi dan pengetahuan. Misalnya, dalam investasi saham, lo harus tahu cara membaca pasar, analisis fundamental dan teknikal, dan juga risiko yang ada. Sama halnya dengan properti, lo perlu paham tentang lokasi, nilai investasi, dan prospek pengembangannya. Gua sarankan, sebelum mulai, lo bisa ikut seminar, workshop, atau baca buku tentang investasi. Atau, lo juga bisa belajar dari para investor yang sudah berpengalaman. Jangan lupa, gunakan uang yang benar-benar lo siap untuk kehilangan, karena dalam investasi, risiko itu selalu ada. Dan satu lagi, jangan terburu-buru. Investasi itu perlu kesabaran. Jadi, pelajari dulu dengan baik, buat rencana yang matang, baru action. Ingat, di dunia investasi, pengetahuan adalah kunci utama untuk sukses. Jadi, siapkan diri lo sebaik mungkin sebelum terjun ke dunia investasi. Nah, sekarang kita ngomongin soal pengeluaran. Ini juga penting banget, guys. Lo harus pinter-pinter ngatur pengeluaran lo. Gua sendiri biasanya pakai aplikasi buat track pengeluaran gua. Jadi, gua bisa tahu nih, di mana aja gua bisa lebih hemat. Salah satu trik yang gua pakai adalah memanfaatkan promo atau cashback. Gak usah malu untuk hunting promo, ya. Kenapa bayar lebih mahal kalau bisa dapat yang lebih murah dengan kualitas yang sama? Dan cashback itu seringkali membantu banget, loh, buat ngurangin pengeluaran. Gua juga sering bandingin harga sebelum beli sesuatu. Kadang, beda toko atau platform online, harganya bisa jauh banget loh. Jadi, jangan males buat cek dan resek harga sebelum lo mutusin untuk beli. Dan satu lagi nih, tips dari gua, jangan gampang tergoda dengan diskon besar-besaran atau flash sale. Beli yang bener-bener lo butuhin aja. Itu cara paling ampuh buat ngontrol pengeluaran dan gak terjebak jadi korban konsumerisme. Ingat ya, guys, bijak dalam berbelanja itu kunci utama dalam mengelola keuangan lo. Jangan sampai pengeluaran lo lebih besar dari penghasilan. Oke, itu dulu tips dari gua tentang menjaga pengeluaran.